Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan video mengenai pembahasan latihan soal pada materi elemen pembagi nol, elemen unit, field, daerah integral, dan subfield. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Masrur Khairul Amru NPM 011, Nurlaila Putri Mardiana NPM 053, Susi Lianata NPM 056, dan Italiana Anastasia NPM 107. Langsung saja ke soal yang pertama. 1. Tentukan pembagi nol dari Z121. Penyelesaiannya yaitu Z121 terdiri dari 0, 1, 2, 3 hingga seterusnya sampai 120. Di sini kita tidak dapat menggunakan table Kelly karena angkanya besar dan akan memakan waktu, maka cukup dengan mencari elemen yang tak relatif prima dengan 121, yaitu ada 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, dan 120. Jadi pembagi 0 dari set 121 sama dengan 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, dan 110. Selanjutnya nomor 2, tentukan semua unit atau elemen yang mempunyai inverse dalam Z5. Penyelesaiannya Z5 yaitu ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita dapat membuat table Kelly seperti biasa. Ada 0 kali 0 baris pertama 0 semua, 1 kali 0 modulo 5 0, 1 kali 1 modulo 51, 1 kali 2 modulo 5 2, dan seterusnya hingga menampilkan table Kelly seperti yang ada di layar. Untuk menentukan elemen unit, yaitu elemen yang mempunyai inverse, yaitu kita dapat melihat dari table Kelly yang menghasilkan 1, yaitu ada 1 kali 1, 2 kali 3, 3 kali 2, dan 4 kali 4. Jadi 1 kali 1 modulo 5 sama dengan 1, maka 1 inverse sama dengan 1. Kemudian 2 kali 3 modulo 5 sama dengan 1, sehingga 2 inverse sama dengan 3. Kemudian 3 kali 2 modulo 5 sama dengan 1, sehingga 3 inverse sama dengan 2. Dan 4 kali 4 modulo 5 sama dengan 1, sehingga 4 inverse sama dengan 4. Jadi elemen unit dari Z5 ada 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya soal nomor 3, selidiki apakah matriks L dengan entry A negatif B, B, A, di mana A, B merupakan anggota bilangan rasional dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks adalah suatu field. Nah, untuk membuktikan bahwa L suatu field, maka kita harus menunjukkan bahwa L merupakan ring komutatif dan setiap elemen tak nol dari L memiliki inverse terhadap perkalian. Untuk itu kita misalkan matriks A dan matriks B dengan entry-entry A1, A2, B1, B2 merupakan anggota bilangan rasional. Maka kita membuktikan sifat ketertutupan. Matriks A ditambah matriks B, maka hasilnya adalah matriks dengan entry seperti matriks L, yaitu A negatif B, BA, karena entry dari matriks A dan matriks B merupakan bilangan rasional yang ketika dijumlahkan maka hasilnya adalah bilangan rasional juga. Begitu pula dengan perkalian antara matriks A dan matriks B, karena keduanya merupakan bilangan rasional maka hasilnya juga bilangan rasional dengan hasil berupa matriks yang memiliki entry A negatif B, B, A. Kemudian yang kedua, elemen identitas. Elemen identitas untuk penjumlahan adalah matriks 0 dengan entry 0000. Elemen identitas untuk perkalian adalah matriks identitas I dengan entry 1001. Kemudian yang ketiga, inverse. Inverse untuk penjumlahan yakni untuk setiap matriks A dengan entry A negatif B, BA, maka inverse-nya adalah negatif A dengan entry negatif A, B, negatif B, negatif A, sehingga ketika A ditambah negatif A maka hasilnya adalah 0. Dengan negatif A juga masih berada di dalam L. Yang kedua adalah inverse perkalian.
Matriks L atau matriks A memiliki inverse perkalian jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Determinan dari matriks tersebut didefinisikan oleh A kuadrat ditambah B kuadrat. Oleh karena A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0 hanya terjadi jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka setiap matriks yang bukan 0 dalam L pasti punya inverse. Yang terakhir kita akan membuktikan sifat komutatif. Di sebelah kanan layar sudah dituliskan bahwa A kali B hasilnya adalah sama dengan B kali A. Oleh karena A kali B sama dengan B kali A, maka matriks ini merupakan matriks yang bersifat komutatif. Oleh karena semua syarat dari field ini sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa L merupakan suatu field. Selanjutnya yaitu nomor 4, tentukan pembagi 0R sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat modulo 6 jika telah diberikan R dengan operasi penjumlahan modulo 6 dan perkalian modulo 6 itu adalah suatu ring komutatif. Apakah R disebut sebagai daerah integral? Penyelesaiannya di sini disajikan tabel Cayley dengan operasi penjumlahan modulo 6 dan perkalian modulo 6. Kemudian berdasarkan dari definisi pembagi 0 pada ring, melihat operasi perkalian modulo 6 dari dua elemen R yang bukan 0, perhatikan pada sel tabel yang diberi warna merah. Karena 2 tidak sama dengan 0, 3 tidak sama dengan 0, tetapi 2 dengan perkalian modulo 6, 3 itu sama dengan 0, maka 2 dan 3 itu disebut sebagai pembagi 0. Begitu juga dengan 4. Jadi, pembagi 0 dari R dengan operasi penjumlahan modulo 6 dan perkalian modulo 6 itu adalah 2, 3, dan 4. Dan juga R disebut sebagai daerah integral jika tidak memiliki pembagi 0. Tetapi kenyataannya R itu memiliki pembagi 0, maka R bukan daerah integral. Soal yang 5. Diketahui terdapat suatu ring bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu field bilangan real. Kemudian diketahui juga bahwa Q akar 3 didefinisikan sebagai A ditambah B akar 3, dengan A dan B-nya ini anggota dari Q, di mana Q-nya ini merupakan himpunan bilangan rasional. Untuk pertanyaannya, yaitu disuruh untuk menunjukkan bahwa Q akar 3 ini merupakan subfield dari R atau himpunan bilangan real. Lanjut ke penyelesaiannya, di sini dimisalkan atau diambil X dan Y-nya itu anggota dari Q akar 3, dengan X sama dengan A ditambah B akar 3, dan untuk Y-nya itu sama dengan C ditambah D akar 3, dan Y tidak sama dengan 0. Untuk membuktikan bahwa Q akar 3 ini merupakan subfield dari R, maka akan dibuktikan dua syarat. Yang pertama, itu X min Y anggota dari Q akar 3 untuk semua X, Y itu anggota dari Q akar 3. Tadi kan udah dimisalkan X dan Y-nya. Sekarang disubstitusikan menjadi dalam kurung A ditambah B akar 3 dikurangi dalam kurung C ditambah D akar 3. Kemudian diuraikan atau dikeluarkan dari kurung menjadi A ditambah B akar 3 dikurangi C dikurangi D akar 3. Di sini untuk suku-suku yang sejenis dikelompokkan sehingga menghasilkan dalam kurung A dikurangi C ditambah dalam kurung B dikurangi D akar 3. Dari permisalan tadi diketahui bahwa A dikurangi C dan B dikurangi D itu merupakan anggota dari Q. Maka terbukti bahwa X min Y itu merupakan anggota dari Q akar 3. Kemudian lanjut ke syarat kedua, yaitu X dikali Y inverse anggota Q akar 3 untuk setiap X, Y itu anggota dari Q akar 3. Di sini kita mencari terlebih dahulu Y inverse-nya, yaitu
sama dengan 1 per C plus D akar 3, kemudian dikalikan dengan sekawannya yaitu C min D akar 3, atau dirasionalkan sehingga menghasilkan C min D akar 3 per C kuadrat min 3D pangkat 2. Maka untuk X dikali Y inverse itu sama dengan dalam kurung A ditambah B akar 3 dikalikan dengan C min D akar 3 per C kuadrat min 3D kuadrat, sehingga menghasilkan AC min AD akar 3 ditambah BC akar 3 min C BD per C kuadrat min 3D kuadrat. Disederhanakan atau dikelompokkan suku yang sejenis menghasilkan dalam kurung AC min 3BD ditambah dalam kurung BC min AD akar 3 per C kuadrat min 3D kuadrat. Sehingga untuk X dikali Y inverse-nya itu sama dengan 1 per C kuadrat dikurangi 3D kuadrat dikali dengan A dalam kurung AC min 3BD ditambah dalam kurung BC min AD akar 3. Ini menunjukkan bahwa X kali Y inverse itu anggota dari Q akar 3. Jadi karena pembuktian yang pertama dan pembuktian kedua terpenuhi, untuk kesimpulannya terbukti bahwa Q akar 3 merupakan subfield dari R atau bilangan real. Sekian video dari kelompok kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.